Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Irfan Ali, selaku moderator yang akan memimpin presentasi pada kali ini. Di sini ada kelompok 4 yang akan mempresentasikan dari SNI 6502.2/010, yaitu SNI tentang peta RBI, spesifikasi penyajian peta rupa bumi, skala 1:25.000. Di sini ada beberapa rekan saya yang membantu menyusun PowerPoint ini. Yang pertama ada Sandra Tiana, kedua Rifda Asma, ketiga Dian Apita, keempat ada Desviana Dwi, kelima ada Fahra Saifia, keenam ada saya sendiri Muhammad Irfan Ali, ketujuh ada Garda Asa Muhammad, dan yang terakhir ada Gastao. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, presentasi akan dilanjutkan. Nah, di sini ada beberapa daftar isi yang akan kita jelaskan. Yang pertama ada ruang lingkup, dua definisi, spesifikasi teknis peta RBI, poin 4, produksi peta, penyajian peta, simbologi, sistem penomoran, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan ini kita taruh secara opsional mungkin ya, akan ada atau tidak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita maju ke slide selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih, Irfan. Teman-teman, di sini apa sih gitu ruang lingkup dari SNI yang akan kita bahas ini? Nah, ruang lingkup dari SNI yang akan kita bahas ini ya ini mengenai spesifikasi teknis prosedur penyajian dan reproduksi peta rupa bumi skala 1:25.000. Jadi next. Nah, di sini ada definisi. Ada 3 definisi di sini. Yang pertama ada peta dasar. Peta dasar ini merupakan peta garis yang menggambarkan posisi horizontal dan vertikal permukaan bumi dan benda tidak bergerak di atasnya yang dipakai sebagai dasar pembuatan peta-peta lainnya. Lalu yang kedua ada peta rupa bumi. Peta rupa bumi ini merupakan peta garis yang menggambarkan kenampakan muka bumi yang terdiri atas garis pantai, garis kontur, perairan, nama rupa bumi, batas administratif, perhubungan, bangunan, dan fasilitas umum, serta penutup lahan. Lalu yang ketiga ada proyeksi peta. Yang proyeksi peta ini merupakan suatu sistem penyajian permukaan bumi yang lengkung ke dalam bidang datar transformasi sistem koordinat dari bidang acuan bumi yang lengkung ke bidang peta yang datar. Contoh dari proyeksi peta ini merupakan PGS 1684. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai spesifikasi teknis pada peta rupa bumi skala 1:25.000. Nah, spesifikasi teknis yang pertama adalah datum horizontal. Nah, datum horizontal ini merupakan suatu acuan untuk menentukan posisi di permukaan bumi secara horizontal seperti garis lintang dan garis bujur seperti yang biasa kita lihat di peta-peta biasanya. Nah, datum horizontal ini digunakan dalam peta rupa bumi menggunakan sistem datum geodetik nasional tahun 1995 yang merupakan datum geodesi yang geosentris untuk keperluan survei dan pemetaan di seluruh wilayah NKRI. Nah, walaupun di dunia ini terdapat suatu sistem proyeksi global yaitu WGS 1984, nah, tapi di setiap negara di dunia juga memiliki datum atau referensinya sendiri untuk menggunakan proyeksi, yaitu karena kebutuhan dan juga karena kondisi geografis wilayahnya. Nah, terdapat parameter di datum horizontal ini. Yang pertama itu ada jarak dari pusat bumi hingga ke ujung garis khatulistiwa atau yang di sini ditampilkan adalah huruf A ya. Nah, ini tuh digambarkan dengan nilai 6.378.137 meter. Lalu yang kedua itu karena bumi tidak berbentuk bulat, sempurna, dan agak gepeng dan melebar ke arah khatulistiwa, jadi digambarkan dengan huruf F atau ini tuh merepresentasikan bahwa bumi itu sekitar nilai 1/298,25 sekian.
Nah, lalu untuk spesifikasi teknis kedua yaitu datum vertikal. Nah, datum vertikal ini didasarkan pada ketinggian atau kedalaman suatu tempat. Nah, biasanya didasarkan pada permukaan laut rata-rata atau tinggi geoid setempat untuk tiap daerah atau kepulauan. Nah, biasanya di setiap kepulauan atau daerah tertentu juga memiliki datum vertikalnya sendiri. Untuk spesifikasi yang ketiga yaitu proyeksi peta dan sistem koordinat grid peta. Nah, untuk peta rupa bumi skala 1/25.000 ini menggunakan proyeksi dan sistem koordinat grid pada peta memakai sistem Universal Transfer Mercator atau UTM. UTM ini sendiri pun merupakan metode menggambarkan bentuk bumi yang melingkar dan bulat itu dijadikan suatu tampilan yang datar dan dapat digunakan sebagai peta pada umumnya. Nah, yang terakhir itu spesifikasi mengenai tema dan unsur. Nah, secara umum, tema dan unsur ini digambarkan pada peta rupa bumi meliputi semua tema dan unsur dalam ataupun tema dari unsur buatan yang terdiri atas 8 tema, yaitu garis pantai, garis kontur, perairan, nama rupa bumi, batas administrasi, perhubungan, bangunan, dan fasilitas umum, juga penutup lahan. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, selanjutnya itu ada terkait butir 3.5 yang membahas terkait ketelitian untuk peta RBI skala 1/25.000. Yang pertama ini ada terkait ketelitian horizontal. Jadi, ketelitian horizontal pada peta RBI skala 1/25.000 adalah 0,3 mm. Nilai ini merupakan nilai koordinat setiap unsur dikalikan dengan skala dan dibandingkan dengan hasil hitungan koordinat pengukuran yang diuji di lapangan yang diikatkan terhadap titik kontrol planimetris terdekat. Jika dilakukan uji ketelitian, tidak lebih dari 10% titik yang diuji memiliki kesalahan horizontal lebih dari 0,5 mm kali setiap skala peta. Selanjutnya, membahas mengenai ketelitian vertikal. Jadi, ketelitian vertikal RBI skala 1/25.000 ini dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut. Poin pertama yaitu, titik yang diuji adalah titik-titik yang terdefinisikan dengan jelas di atas permukaan bumi. Tidak lebih dari 10% titik tinggi yang diuji memiliki kesalahan vertikal lebih dari setengah selang kontur. Kemudian, poin kedua, akurasi diuji dengan perbandingan ketelitian di atas peta dan data survei berketelitian lebih tinggi. Poin 3, jika peta yang telah diuji memenuhi standar ini, suatu pernyataan perlu dibuat pada legenda. Selanjutnya adalah poin terakhir yaitu poin 4. Jika peta yang telah diujikan tidak memenuhi standar ini, maka tidak perlu ada pernyataan apapun pada legenda peta gitu. Mungkin selanjutnya akan ada pembahasan lebih lanjut oleh rekan saya. Silakan. Oke, di sini kita masuk ke bagian produksi peta. Ada poin 5.1 yaitu tentang percetakan. Nah, percetakan peta dilakukan dengan menggunakan mesin offset pada kertas khusus dengan maksimum luas cetakan 640 mm dikali 910 mm. Dan poin kedua ada 5.2 yaitu spesifikasi teknis kertas cetak. Spesifikasi teknis kertas cetak untuk percetakan peta rupa bumi skala 1/25.000 adalah sebagai berikut. Poin pertama adalah ukuran kertas 650 mm dikali 1000 mm. Poin kedua adalah ukuran peta setelah dipotong 525 mm dikalikan 825 mm. Jika diperlukan lembar yang bersifat khusus, akan diberikan penjelasan pada peta tersebut. Poin ketiga, berat kertas sekurang-kurangnya adalah 100 gram per meter persegi. Poin 4, kertas yang stabil memiliki koefisien pemuaian kecil. Dan poin terakhir adalah derajat keputihan. Dan poin ketiga adalah 5.3 penggunaan lembar khusus. Nah, penggunaan lembar khusus ini digunakan untuk percetakan peta rupa bumi skala 1/25.000 dapat dilakukan untuk penambahan cakupan lembar ke samping, kiri, atau kanan, dan atau ke atas atau ke bawah. Penambahan cakupan lembar ke samping dapat dilakukan sampai dengan 1 menit 30 detik atau 100 mm. Sedangkan penambahan cakupan lembar ke atas atau ke bawah dapat dilakukan sampai dengan 1 menit atau 70 mm. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Nah, selanjutnya adalah penyajian peta gitu, di mana yang pertama ini ada cakupan lembar peta,
Satu lembar peta rupa bumi skala 1:25.000 mencakup daerah ukuran 7,5 lintang dan 7,5 menit bujur. Dalam hal yang khusus, terdapat pengecualian untuk mencakup pulau-pulau kecil atau suatu daratan yang kecil untuk menghindari tambahan lembar peta. Nah, yang kedua, ini ada grid peta. Grid peta hanya ditunjukkan dengan UTM tik pada tepi peta 1000 meter, diberi warna hitam dan diberi angka tiap 5000 meter. Boleh di next. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, ini merupakan tata letak dari RBI gitu yang sering kita jumpai gitu ya. Nah, untuk di sini tata letaknya terdapat 16 ketentuan, di mana nomor 1 ini dijelaskan judul peta, rupa bumi, skala peta, nomor lembar peta, dan edisi. Untuk nomor 2, petunjuk letak peta. Nomor 3, diagram lokasi. Nomor 4, keterangan proyeksi, sistem grid, datum horizontal, vertikal, satuan tinggi, selang kontur, dan perimeter translasi. Nah, untuk nomor 5, ini ada simbol. Nomor 6, ketentuan isi legenda. Nomor 7, keterangan mengenai ibu kota negara, provinsi, kota, kecamatan. Lalu nomor 8, keterangan riwayat. Nomor 9, petunjuk pembacaan koordinat geografi. Nomor 10, pembacaan koordinat UTM. Nomor 11, gambar pembagian daerah administrasi. Nomor 12, keterangan pembagian daerah administrasi. Nomor 13, skala peta. 14, keterangan singkatan dan kesamaan arti. Nomor 15, utara sebenarnya atau utara magnetik. Dan nomor 16, yaitu keterangan nomor lembar peta. Boleh di next. Nah, untuk ketentuannya ini bisa dilihat lebih jelasnya di sini gitu ya. Boleh di next. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada simbologi. Di sini simbologi dibagi berdasarkan temanya, yaitu yang pertama ada tema bangunan dan fasilitas umum. Salah satu contohnya itu bangunan, yaitu segala bentuk dan struktur bangunan yang berhubungan dengan tempat tinggal manusia. Nah, ini disimbolkan dengan titik berbentuk persegi ya, dengan warna hitam. Boleh di next. Lalu simbologi selanjutnya itu yaitu tema perhubungan. Contohnya itu jalan tol, yaitu jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan lalu lintas atau untuk memperpendek jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lain, dan untuk melewatinya para pengguna harus membayar sesuai tarif yang berlaku. Disimbolkan dengan garis berwarna merah dan putih. Maaf, merah dan hitam. Lalu ada tulisan tol di tengahnya seperti ini. Nah, ini termasuk ke dalam tipe simbologi garis. Selanjutnya ada tema penutup lahan. Di sini dicontohkan ada sawah irigasi, yaitu lahan yang diusahakan untuk padi dengan irigasi. Disimbolkan dengan area berbentuk kotak seperti ini. Nah, yang di dalam itu terdapat kotak-kotak lagi berwarna sian. Selanjutnya ada garis kontur, yaitu garis yang menghubungkan tempat-tempat atau titik-titik yang mempunyai ketinggian sama dengan selang kontur setiap 12,5 meter. Disimbolkan dengan garis gelombang berwarna orange. Boleh di next. Selanjutnya ada simbologi batas administrasi, contohnya itu batas negara. Nah, ini disimbolkan dengan garis putus-putus berwarna hitam dengan ukuran yang tertera. Nah, ini termasuk ke dalam tipe simbologi garis. Lalu ada garis pantai. Nah, garis pantai ini disimbolkan dengan area berwarna sian dan ada garis di atasnya dengan warna sian yang sedikit lebih tua, seperti itu. Boleh di next. Selanjutnya ada tema perairan. Ini contohnya ada batu karang yang disimbolkan dengan tanda plus berwarna hitam. Ini termasuk ke dalam tipe simbologi titik. Lalu ada terumbu karang yang disimbolkan dengan tanda
plus juga, tapi ini tidak menyatu untuk setiap titiknya. Ini juga termasuk ke dalam simbologi titik. Boleh di next. Baik, izin melanjutkan. Nah, mungkin untuk di RBI sendiri kita sering melihat singkatan-singkatan ya. Nah, ini adalah contoh-contoh sedikit gitu ya dari singkatan tanaman dan kantor pemerintah. Mungkin sedikit saja dari kayak seperti CH itu cengkeh, GBR gambir, KM kayu manis, KPO itu ketela pohon, mungkin dilanjut kantor pemerintahan G, gubernur, B kabupaten, W wali kota, C kecamatan. Dan mungkin untuk lebih lanjut mengenai singkatan-singkatan bisa dilihat langsung pada SNI-nya. Boleh di next? Mungkin Lalu bisa dilanjut. yang terakhir ada sistem penomoran nomor peta rupa bumi. Yang pertama di sini ada nomor 1209. Ini menandakan bahwa nomor lembar peta dasar skala 1/250.000 yang ukurannya 1 derajat kali 1 derajat 30 menit. Terdiri atas 6 lembar peta skala 1/100.000 berukuran 30 kali 30. Lalu ada 1209 strip 5 lembar peta dasar skala 1/100.000 berukuran 30 detik kali 30 detik terdiri atas 4 lembar peta skala 1/50.000 berukuran 15 kali 15. Lalu ada 1209 strip 13 nomor lembar peta dasar skala 1/50.000 berukuran 15 kali 15 terdiri atas 4 lembar peta skala 1/25.000 berukuran 7,5 kali 7,5. Lalu ada 1209 strip 212 nomor lembar peta dasar skala 1/25.000 berukuran 7,5 kali 7,5 terdiri atas 9 lembar peta skala 1/10.000 berukuran 2,5 kali 2,5. Lalu yang terakhir ada 1209 strip 3229 yaitu skala terkecil pada skala 1/10.000 yang ukurannya 2,5 kali 2,5 menit. Guys. Oke, mungkin cukup sekian apa yang bisa kami presentasikan dari kelompok 4. Selebihnya apabila ada kesalahan yang memang sengaja ataupun tidak sengaja mohon dimaafkan kepada, dan terima kasih juga kepada audiens atau teman-teman yang telah memperhatikan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman kelompok 4 gitu. Semoga apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman di kelompok 4 ini memberikan dampak yang baik dan juga insight yang baik kepada teman-teman yang telah memperhatikan. Mungkin saya Muhammad Irfan Ali selaku moderator dari kelompok 4 mewakili anggota kelompok 4 yang lainnya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.